Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qalam TV, kali ini kita bertemu di Ngaji Ilmiah. Masih bersama saya, Ahmad Yadi Bushrol Bashar. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Ramadan, kan ada malam nuzulul Quran. Al-Quran itu apa ya sebenarnya? Apa yang kita baca, apa yang tertulis, atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita rangkum, kita telusuri beberapa definisi tentang Al-Quran, itu akan banyak sebenarnya. Az-Zarqani di dalam Manhilul Irfan itu memberikan banyak penjelasan yang kemudian dirangkum menjadi 4. Jadi ada 4 hal yang masing-masing disebut dengan Al-Quran, tetapi 4 ini berbeda meskipun menunjukkan hal yang sama. Yang pertama adalah sifatun qadimatun kalamullah. Sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak ada awalnya karena melekat dalam zat Allah. Itu juga disebut dengan Al-Quran. Yang kedua, kalimatun azaliyatun mujarradah anil huruf abis sauti. Kalimat-kalimat yang juga tak ada awalnya, yang tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara, juga tidak berbentuk simbol. Ini juga disebut dengan Al-Quran. Yang ketiga, lafadz yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini juga disebut dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, kata-kata yang tertulis di dalam mushaf atau yang diucapkan. Ini juga disebut dengan Al-Quran. 1, 2, dan 3 itu merupakan kajian keimanan. Itu kajiannya ulama mutakallimin. Karena sifat Allah, kalimat azaliyah, serta lafadz al-munazzal ala nabiyina, ini sesuatu yang hanya bisa kita yakini tanpa informasi yang lebih luas untuk diberikan kepada kita. Sehingga di sini adalah aspeknya aspek keimanan. Kita cukup meyakini sesuai dengan apa yang dijelaskan. Tetapi definisi yang keempat, Al-Quran dengan definisi yang keempat yang berada di dalam mushaf, itulah yang kemudian merupakan kajian yang dibahas dalam usul fikih maupun para sastrawan. Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran dengan makna yang keempat. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan nih, yang tertulis di aplikasi, apakah Quran apa bukan? Bagaimana kalau itu merupakan rekaman MP3, file rekaman bacaan Al-Quran, apakah itu juga termasuk Al-Quran? Semua pertanyaan-pertanyaan ini ranahnya adalah ranah fikih, sehingga nanti definisi yang akan dipakai adalah definisi yang keempat. Apakah Al-Quran itu yang tertulis dan apa itu tertulis? Ulama akan berbeda pendapat di situ. Apakah suara masuk? Apakah tidak? Itu ulama akan berbeda pendapat. Bahkan aplikasi yang menampilkan layar, menampilkan tulisan Al-Quran, itu pun ulama akan berbeda pendapat karena apa itu yang dimaksud dengan tertulis. Ulama berbeda apakah tertulis yang dimaksud seperti ini ataukah hanya permainan cahaya. Disitulah letak perbedaan pendapatnya nanti. Baik, pemirsa sekalian, dari keempat definisi Al-Quran ini kita akan memahami bahwa ketika kita membaca Al-Quran, itu yang dimaksud berarti Al-Quran yang bagian yang keempat, bukan Al-Quran yang pertama, Al-Quran yang kedua maupun yang ketiga. Karena Al-Quran yang pertama, kedua, dan ketiga ini sesuatu yang penjelasannya sangat sedikit. Kita tidak mengerti kecuali apa yang diberikan penjelasan. Karena itu ya, yang bisa kita bahas, yang bisa kita akses secara penuh adalah Al-Quran yang keempat. Dengan definisi yang seperti saya katakan tadi, ulama berbeda-beda. Nah, di 3 hal ini,
di dalam definisi, 3 definisi pertama ini, yang paling penting adalah bagaimana kita meyakini sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah memiliki sifat kalam sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahwa ada kalimat azaliyah seperti di Lauh Mahfuz sesuai dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahwa ada lafzul munazzal ala nabiyina Muhammad SAW, itu juga seperti yang diberikan penjelasan dalam Al-Quran maupun di dalam penjelasan Rasulullah SAW. Itu pengertian tentang Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.